Indonesia perlu untuk meningkatkan skala transformasi ekonomi guna mencapai tujuan strategis nasional. Tujuan utama pengembangan KEK adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta meningkatkan daya saing. Adanya KEK tentu memberikan fasilitas akses ke pasar global, baik melalui pelabuhan maupun bandara, sehingga nantinya dapat memaksimalkan kegiatan industri, ekspor-impor, dan berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tinggi, sekaligus menciptakan daya saing internasional. Dikembangkan sejak tahun 2009, keberadaan kawasan ekonomi khusus telah memberikan dampak ekonomi di berbagai bidang, mulai dari serapan tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat sekitar, pemberdayaan UMKM, peningkatan aktivitas ekonomi, peningkatan PDRB daerah dari aktivitas usaha di KEK, hingga terbentuknya pusat-pusat perekonomian baru di suatu wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran KEK memberikan multiplier effect yang nyata. Peningkatan PDRB daerah terlihat di mana kehadiran kegiatan ekonomi baru di suatu wilayah yang diikuti oleh kegiatan ekonomi lainnya di sekitarnya, yang secara kumulatif akan meningkatkan PDRB daerah dari penerimaan pajak, baik dari konsumsi para wisatawan, peningkatan penjualan produk daerah melalui UMKM, dan sebagainya. Bicara soal UMKM, kawasan ekonomi khusus Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat telah terbukti menjadi pendorong lokomotif pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal dan pemerataan ekonomi nasional. Hal ini terlihat saat diselenggarakannya balap motor internasional World Superbike Championship pada tahun 2021 dan 2023 serta MotoGP pada tahun 2022 dan 2023. Pada perhelatan MotoGP di tahun 2023, Menparekraf Sandiaga Uno mengklaim pada perhelatan MotoGP tahun 2023, transaksi UMKM menyentuh angka 3 miliar rupiah dalam 2 hari. Selain itu, di KEK Mandalika, pada setiap event penyelenggaraan MotoGP juga mampu melibatkan lebih dari 800 UMKM sekitar kawasan. Sayuk Wibawati, pemilik UMKM oleh-oleh khas Lombok, merasakan langsung dampak positif dari pembangunan KEK Mandalika. Usahanya yang memproduksi kue kering berbahan biji-bijian khas Lombok ini mengalami peningkatan pendapatan dan produknya dikenal luas di dalam maupun luar negeri. Padahal sebelum KEK Mandalika dibangun, usahanya sempat terpuruk akibat gempa bumi 2018 dan pandemi COVID-19. Titik balik terjadi saat WSBK dan MotoGP pertama kali digelar di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Di KEK Mandalika juga dilakukan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat sekitar kawasan untuk nantinya dapat mendukung aktivitas kawasan seperti dilakukannya pelatihan bahasa Inggris dan pelayanan pariwisata bagi masyarakat sekitar. Mendukung pernyataan pelaku UMKM tersebut, tenaga ahli kantor staf Presiden Aji Erlangga Martawireza menjelaskan jika KEK Mandalika menjadi warisan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di NTB. Contoh lain berlokasi di ujung paling barat Pulau Jawa, Kabupaten Pandeglang, Banten. KEK Tanjung Lesung merupakan KEK pariwisata yang mendukung pemasaran dari UMKM hasil kayu dan batik Cikadu. Demikian pula di KEK Tanjung Kelayang yang berlokasi di Pulau Belitung yang berkolaborasi dengan UMKM Batik Sepiak dalam pemasaran di event-event internasional yang diselenggarakan di KEK. Multiplier efek lainnya yakni adanya transformasi kegiatan usaha. Salah satu contohnya adalah KEK Semangke dan KEK Kendal, di mana daerah yang dulunya hanya bergantung pada sawit dan pertanian saat ini telah menjadi pusat ekonomi. Dengan kegiatan di berbagai sektor seperti perumahan, di mana tingginya kebutuhan akan residensial di wilayah tersebut mengakibatkan harga sewa rumah meningkat. Selain itu ada juga kegiatan perbankan, otomotif, rumah makan, supermarket, dan lainnya. Multiplier efek lainnya yakni peningkatan pendapatan rumah tangga. Di KEK Kendal, keberadaan KEK Kendal memberikan dampak positif terhadap peningkatan total pengeluaran rumah tangga, yang artinya KEK dalam hal ini mampu meningkatkan daya beli yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dilihat dari peningkatan total pengeluaran rumah tangga yang ada. Kawasan ekonomi khusus akan terus memberikan dampak bagi perekonomian daerah hingga nasional, sehingga turut juga mendorong kesejahteraan masyarakat Indonesia.